Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kuis praktikum pertama saya tentang membuat daftar kontak. Jadi di sini kita langsung aja ke soalnya. Jadi di sini hal pertama kita telah mempersiapkan sebuah struktur modul dan package yang dimana terdapat dua package yaitu app dan main, di mana package main terdapat dua modul yaitu contact.py dan contact manager.py, dan sedangkan di main terdapat modul main.py. Nah, di sini saya udah mempersiapkan terlebih dahulu struktur package dan modulnya. Jadi kita langsung ke soal berikutnya, yaitu kita akan membuat kelas kontak dengan atribut name dan phone number serta metode showInfo untuk menampilkan informasi mengenai objek kontak. Oke, jadi sebelum kita membuat kodenya, disclaimer, program ini harus berstandar OOP dan kesesuaian kode dengan PHP 8 ya. Dan sudah tersedia dengan docstringnya juga. Jadi kita langsung membuat class kontak. Ini C-nya gede nggak? Class kontak dengan atribut name. Oke. C-nya gede. Class kontak. Nah, di sini kita akan membuat metode dengan nama yang spesial ya, yaitu underscore init. Nah, nama fungsi ini disebut ya nama spesial atau udah bawaan dari Python yang berguna untuk jika kita memanggil class kontak ini, maka dia akan menjalankan fungsi ini tanpa harus kita panggil. Nah, ini udah masuk ke dalam materi OOP atau Object Oriented Programming. Ya kan? Ini nggak sih? Ya. Saya lupa. Oke. Jangan apa? Ya, programming bener ya. Nah, biasanya di pembuatan metode di kelas ini biasanya harus minimal punya satu parameter atau argumen, yaitu self. Nanti saya akan bahas self. Karena di kontak ini kita mempunyai atribut nama dan phone number, maka dalam argumennya ini atau parameter kita isi yaitu name dan phone number. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan membuat self name, yaitu name. Nah, name yang setelah ini ya, setelah tanda sama dengan ini adalah nantinya input dari user. Ya, berarti dari argumen ini ya. Nah, sedangkan self.name ini merupakan apa ya? Atribut dari kontak. Ya. Self.name. Kita tahu bahwa kontak ini punya atribut berupa nama. Yang dimana atribut nama itu nanti di-input oleh user, yaitu nama. Ya, gitu. Ini kita bikin sama seperti phone number. Dengan phone number. Oke. Selanjutnya kita akan membuat metode showInfo untuk menampilkan informasi mengenai objek kontak. Jadi kita akan membuat show method. Nah, bedanya nama fungsi yang init sama yang kedua, nama fungsi yang kedua ini bedanya apa? Seperti yang saya bilang tadi, kalau fungsi init ini dia akan langsung berjalan tanpa dipanggil, sedangkan show method ini akan berjalan kalau dipanggil.
Nah, ini berarti parameter sel. Oke, lalu kita akan mengembalikan, kita akan mencetak ini ya, sebuah string nama yaitu, kenapa return f, karena kita akan memasukkan sebuah variabel di dalam string ya. Nama yaitu self name, and apa artinya ini ya, backwards and ini artinya adalah gini ya, misalnya saya punya teks ya, nantinya dengan adanya backwards and dia akan ke bawah ya, ke bawah sini ya, ke bawah sini ya. Ya, jadi dia akan ya sama kayak enter lah ya. Oke, kita lanjut and berarti nomor variabel hit on number benar. Lalu kita akan kasih jarak lagi ya. Kenapa kita kasih jarak lagi? Karena nanti misalnya kalau kontak lebih dari satu, dia akan dikasih jarak ya antar kontak. Di sini saya kasih contoh dulu ya, bagaimana nanti outputnya yang diharapkan ya, dari template ini. Jadi misalnya kita punya kontak pertama ya, kontak ke satu, yang dimana kontak satu ini adalah objek dari kelas kontak. Nah, ini ya, program ini biasanya ini disebut dengan konstruktor. Jadi kita bisa langsung masukkan input nama ya. Itu kan disuruh nama ya. Jadi kan kontak ini langsung menjalankan fungsi ini. Yang soalnya belum dipanggil, jadi kita langsung input nama, yaitu misalnya dari yang kedua yaitu phone number 0000. Nah, selanjutnya kita akan memanggil kontak ini dalam bentuk ya ini yang udah kita buat di fungsi show method atau itu. Berarti print apa? Kontak satu dengan show info. Nah, jadinya akan seperti ini. Bisa. Oke, jadi kesalahan ya. Kontak show info. Show method. Cuma tadi namanya apa ya? Oh ya, show info. Sorry, salah. Show info. Nah, ini tinggal kita run. Phone number. Kenapa nih? Oh ya, kurang save nih. Nah, ini tinggal kita run. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nama, Ray, dan nomor telepon 000. Ini tinggal kita rapihin aja. Oke, saya ceritain dulu alurnya gimana. Jadi konteks satu ini adalah objek, di mana objek ini adalah objek dari kelas kontak. Kelas kontak akan menjalankan fungsi ini, fungsi yang pertama ini, langsung tanpa harus kita panggil. Yang dimana fungsi ini akan akan meminta kedepannya itu meminta untuk menginput nama beserta nomor teleponnya. Saf ini siapa? Saf ini ya untuk mewakili objeknya ini. Oke, langsung perintah kedua ya, kita cetak menggunakan print yaitu kontak satu
menggunakan ini fungsi kedua, baru kita panggil ya fungsi show info. Nah, terjadilah output yang seperti ini. Nah, nanti kita akan pakai di ya modul-modul setelahnya. Ini kita hanya contoh dulu. Oke, mungkin nanti downstreamnya nanti aja. Ini record kan? Bentar ya. Selanjutnya kita akan di kontak manager, kita akan membuat kelas kontak manager yang memiliki sebuah atribut berupa list. Pasti list kosong ya, untuk menyimpan daftar kontak yang tersedia di kontak dan metode add kontak, menambahkan kontak, menghapus serta menunjukkan. Oke. Jadi sama seperti kontak tadi ya. Karena di sini kita akan menambahkan kontak dan menampilkan sebuah kontak, jadi kita akan memanggil terlebih dahulu, memanggil modul kontak dengan cara yang sudah saya bahas di video sebelumnya ya, from sys import ya. Tapi karena ini ya, karena ini udah satu package, jadi kita nggak perlu ini ya, dia langsung tahu from add from kontak import nah, request kontak nih. Nah, ini titik, kenapa titik aja, karena titik ini mewakili di package saat ini ya, jadi kita langsung pilih filenya, langsung import modulnya, modul classnya. Lanjut kita akan bikin class kontak manager, class kontak manager. Dan class kontak manager ini dia memiliki atribut sebuah list kosong, berarti kita akan melakukan sama hal dengan kontak.py tadi. Berarti kita akan menginisialisasi bahwasanya kontak manager ini memiliki kontak list ya, list kontak kan, list kontak yaitu berupa list kosong ya dong ya. Kenapa seperti ini? Karena kita lupa pakai selfnya. Nah, lanjut yang kedua, kita akan membuat metode add kontak, yang dimana nanti berfungsi untuk menambahkan kontak. Add kontak yang dimana ini punya input dari user itu berupa nama, name, dan phone ini phone number ya. Lanjut, nah, nantinya kita akan membuat variabel mail kontak untuk kontak baru ya. Berarti ini dengan kita langsung panggil kontak dari kontak yang tadi saya bilang. Nanti kan bentuknya seperti ini ya, seperti ini yang seperti array tadi. Berarti kita akan kontak dengan argumennya itu tadi name dan phone ini ya, name dan phone ini ya. Oke.
berarti lanjut kontak kontak sama tulis kontak ini kita append ini sebuah variabel atau fungsi yang dimana kita bisa menambahkan elemen di list kosong itu. Append apa yang ditambah? Kontak baru tadi, kontak. Nah, selesai. Berarti langsung kita return F lah ya, kontak dengan nama X sudah ditambahkan. Lanjut, kita akan ke metode kedua, yaitu remove kontak. Nah, di remove kontak ini diharapkan nanti usernya itu cuma menginput namanya saja. Jadi namanya saja, langsung kontaknya itu udah kehapus. Berarti kita tambahin name aja ya, namanya aja. Lanjut kita bikin sebuah looping ya, for daftar kontak ya, daftar kontak yang berada, setiap karakter daftar kontak itu yang berada, motornya basic banget, yang berada di self list kontak. Jadi setiap karakter yang ada di ini ya, list kosong ini, jika lalu kita buat kondisi jika daftar kontak ini kan nanti saya jelasin, daftar kontak ini sama dengan name yang diinput oleh user. Jadi di sini kan ada looping nih, daftar kontak, jadi tidak yang berada di list kosong ini. Jadi dia kan di list kosong itu kan terdapat nama dan nomor telepon. Nah, jika di daftar kontak ini namanya itu sama dengan nama yang diinput oleh user ya, ini yang kanan ini, maka nanti akan self list kontak remove apa, daftar kontaknya. Udah ini apa salah? Oke, kehilangan ya. Oke, tanda bagi. Nah, lanjut, udah selesai, kita return, yaitu berupa string aja ya. Akan jauh lebih enak ya. Name sudah dihapus dari kontak. Nah, jika di looping ini dia tidak menemukan nama yang sama atau nama yang nggak ada di kontak, berarti nanti dia akan mengupdate apa, kontak tidak ditemukan. Dan ini udah selesai nih kasusnya. Lanjut ke metode ketiga, yaitu menunjukkan show kontak.
def dengan nama show contact itu self aja ya, kan nanti kan dia cuman ini ya, nggak perlu apa ya, nggak perlu input dari user, jadi dia langsung menampilkan daftar kontak juga. Nah di sini kita buat kondisi ya, gimana kalau awalnya daftar kontak itu kosong. If menggunakan not menggunakan if len yang berada di chat list kontak sama dengan 0, maka nanti dia akan mencetak kontak kosong, daftar kontak ini. Daftar kontak kosong. Nah, fungsi len di sini dia ini akan menghitung apa ya, karakter yang ada di list ini ya, list kosong ini. Jika kosong atau sama dengan 0, maka dia akan menyetak daftar itu kosong, daftar kontak kosong. Nah, kan self list kontak ini kan apa ya, list kosong ya, udah kita buat tadi. Lanjut kita buat kondisi di mana dia ini banyak ya, berarti kita membuat keulangan atau loop. Nah, kontak untuk kontak yang berada di self kontak itu, jadi kita nyetaknya apa, self list kontak, list kontak, lanjut kontak. Kontak ini akan bentar. Nanti ada salah ya. Pokoknya nanti jika user ini ingin menampilkan daftar kontak ya, nanti diharapkan itu tampilan menunya itu terdapat string dulu ya di awalnya itu. Terdapat string yaitu berupa misalnya di sini kontak word ya, kata-kata ya, cuma kata-kata doang. Di sini tuh misalnya daftar kontak. Nah di bawah ini nanti kita kasih jarak dengan backward 10. Nah, jika kontak langsung kita membuat looping jika kontak ini, maka kontak word nanti akan ditambahkan dengan ditambahkan dengan apa ya, kontak dengan bentuk atau format show info. Dengan format show info, lalu kita kasih jarak dengan backward span. Oke. Selanjutnya kita akan mereturn kontak.
untuk kontak ya. Nah, seharusnya sampai sini selesai ya untuk pembuatan kelas di modul kontak manager ini ya. Seharusnya sudah selesai. Selanjutnya kita berpindah ke main. Main ini berguna untuk jadi program utama ya, menjalankan dua modul sebelumnya yang udah kita buat. Jadi tentunya kita, karena ini berbeda letak modulnya, beda package ya, jadi kita langsung menggunakan format from sys import pack, yang dimana head ini kita tambahkan itu menambahkan sys1. Untuk kita dari sys1 from main import supaya import ini from add contact manager, import contact manager. Lanjut, di sini kita akan membuat fungsi ya, karena ini bukan kelas ya, jadi fungsi dengan nama get main. Nah, di sini langkah pertama kita akan menginisialisasi kelas kontak manager itu dengan bentuk variabelnya itu manager aja ya. Manager yaitu kontak manager. Nah, jadi kontak manager ini adalah manager, kita inisialisasi. Oke, ini kita save dulu ya, kita save. Nah, selanjutnya kita membuat print. While true. While true. Print. Kenapa kita harus memakai while true? Karena nantinya user ini akan ditampilkan menu secara terus-menerus sampai user ini memilih untuk keluar dari program ini. Well, true. Ini kenapa merah ini? Bentar ya. Wow. Invalid syntax. Oke. Nah, ini baru benar ya. Nggak tahu tuh beda tadi apa. Nggak lihat juga. Oh, W-nya gede. Iya. Itu nggak sih? Ya, pakai W gede kita. Langsung kita akan membuat output ya. Print outputnya nanti welcome to contact. Oke, lanjut. Di bawahnya nanti ada menu satu, yaitu menambah kontak.
translate salah, yaitu menghapus kontak. Tiga, yaitu yang tiga melihat melihat daftar kontak. Yang keempat ini udah kita buat ini ya, kita kebawahin dulu ini kan udah melewati apa ya, barisnya itu udah melewati 78, nanti di flag 8-nya malah terjadi kesalahan ya, nggak sesuai format dengan flag belakang. Kita melihat daftar kontak, lalu nanti di bawah lagi user bisa keluar aplikasi. Oke. Lalu nanti diminta juga sebuah output ya, atau sebuah input dari user. Opsi pilihannya yaitu ada pilihannya itu ada menu 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di sini langsung kita buat kondisinya dengan if opsi yang di input input jika nilai dari opsi sama dengan 1, maka nanti nambah kontak, berarti nama. Nanti user itu akan diminta input nama, nomor telepon, ya kan, bener. Nama yaitu input nama untuk kedua phone input nama input phone. Nah, dari result salah ini, variabel input sebuah string ya, masukkan nama yang ingin ditambahkan. Nah, di sini masukkan nomor yang ingin ditambahkan. Nah, kita kasih jarak. Nah, nanti hasilnya dari input itu kita akan panggil manager, yaitu kontaknya dengan argumen nama dan phone. Nah, ini saya jelasin ya. Di sini ada kondisi di mana opsi ini adalah input dari user. Jika opsi yang di input dari user itu nilainya sama dengan 1, maka nanti user itu akan ditampilkan sebuah
ini ya, input lagi, masukkan nama yang ingin ditambahkan. Nah, nanti user akan menambahkan nama dalam bentuk variabel nama, lalu dia akan masukkan nomor telepon, di situ akan disimpan ke variabel phone, lalu nanti hasilnya kita bentuk variabel result, lalu kita panggil manager ini. Manager kan class contact manager, berarti di kontak manager ini dia langsung mengenali list ini ya, list kosong ini, karena ini kan udah atribut yang nempel di kontak manajernya. Langsung dipanggil lah add kontak ini, metodnya metode add kontak, yaitu dengan argumennya yaitu nama dan fontnya, argumen atau variabelnya nama ini ya, nama itu yang di sini dan fontnya. Oke, nah nanti di add kontak itu dia akan memproses sebuah kontak baru, pokoknya langsung ditarik gitu input dari user nih, langsung langsung dibuat lah new kontak dengan variabel new kontak, lalu yang dimana new kontak itu dia ini menggunakan class dari kontak, yaitu berupa nama dan font, name dan font. Lalu di list ini dia akan menambahkan new kontak. New kontak itu kan dari input user tadi ya, dari sini ya kan, dari sini input dari user tadi, lalu ditambahkan ke self list kontak, berarti ditambahkan di list kosong. Lalu nanti dia akan, kalau udah ditambahkan, dia akan menampilkan ini kontak name yang sudah ditambahkan. Name dari ini ya, di argumen ini, kontak ini. Oke, udah, semoga aja jelas ya. Print result. Oke, selesai. Yang kedua, jika opsi kedua. Opsi keduanya kan menghapus nama, berarti yang diminta oleh sistem ini kan cuma namanya doang, berarti kita buat nama input, masukkan nama kontak yang ingin dihapus. Nah, ini akan diminta nih input dari user, lalu nanti hasilnya result kita panggil lagi kontak manager ini, panggil, lalu dengan metodenya yaitu remove kontak, dengan argumennya yaitu nama, argumen sih variabelnya nama, lalu nanti print result. Lalu di opsi ketiga ini dia cuma apa yang waktunya sebenarnya, berarti tinggal ini ya, berarti tinggal manager print manager show kontak. Jangan lupa ya tanda kurungnya. Oke, berarti dia langsung menampilkan show kontak, dimana show kontak itu prosesnya adalah dia ini tadi yang bilang ya, jika karakter yang di list itu sama dengan 0, maka data kosong. Nah, jika enggak ya, jika ini terbalik,
ya faktanya terbalik, maka nanti dia akan mencetak ini dan kontak word, daftar kontak menunya, lalu untuk kontak, setiap kontak yang berada di list, maka dia akan daftar kontak ini akan menambahkan kontak yang berada di list kontak tersebut dalam format show info dan dikasih backwards n atau jarak ya. Nah, show info ini dapat dari mana? Show info ini dapat dari ini tadi kita panggil fungsi dari class kontak ini. Nah, begitu. Jadi kita langsung ke opsi 4. Yang dimana di sini dia bisa di sini dia bisa ini ya, keluar dari aplikasi. Ini bisa apa ya, nah, terima kasih ya, kita pakai bahasa Cina ya, langsung kita pakai ini ya, apa namanya, break. Fungsi break ini adalah menghentikan programnya. Jadi di while ini dia tidak apa ya, tidak terus muncul lah ini ya, tampilan menunya, karena udah kita kasih kondisi yaitu break. Nah, lanjut ini kita else-nya adalah jika dia ini ya, jika usernya menginput komen yang nggak sesuai dengan tampilan menunya, maka perintah tidak valid. Oke. Perintah tidak valid. Nah, sudah selesai nih untuk output nanti untuk usernya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan ini ya, sebuah nama spesial lagi yang sudah bawaan dari Python, dan ini udah termasuk ke dalam materi OOP, yaitu jika if name sama dengan name, maka jalankan name. Nah, ini format ini nih gunanya buat apa? Gunanya agar Python tahu ini nih bukan sebuah modul yang akan diimport, jadi ini sebuah program utama ya. Oke, jadi kita langsung aja run ya, semoga berhasil. Oke, seharusnya berhasil. Nah, kacau, berhasil coy. Kita tes fitur pertama yaitu tambah kontak. Masukkan nama yang ditambahkan lagi ya, masukkan nomor yang ditambahkan 2222. Kontak radius sudah ditambahkan. Oke, hasil outputnya. Woi, tiba-tiba kenapa? Kita tambahin lagi ya. Apa itu perintah tidak valid ya? Sampai apa ya, ucup 333. Oh ya, oke. Di sini kenapa dia mengeprint perintah tidak valid? Why? Apakah ada yang salah? Perintah tidak valid. Masa iya? Masa dia muncul outputnya perintah tidak valid? Kan aneh banget. Satu ini berarti bukan nomor yang ini kali ya. Kocak.
kocak. Yeah. Tapi ini nggak error ya, cuma tampilan outputnya doang. Kita tidak valid. Kenapa ini muncul gitu outputnya? Coba kita lihat daftar kontak. Oke, kontak show info. Sepertinya kurang. Show info. Kontak manager, kontak manager ya. Show info. Ini kurang strict ya. Kita demand, kita jalanin lagi, kita buat ini lagi 2, berarti kita langsung melihat daftar kontak. Nah, lagi lah, kita tambah kontak lagi, ucup satu. Kita cek di sini. Nah, kenapa ini ucup tidak muncul lah? Kenapa ucup tidak muncul? Pasti ada di sini ya, keanehannya. Kontak yang baru. Sini. Kita komen apa nih? Apa itu? Benar ya? Oke. Selanjutnya kita akan nambah kontak. Oke, daftar kontak kosongnya ini ya, muncul ya. Jadi tinggal ini ya, nambah kontak, yaitu berupa namanya satu. Masukkan nomor yang teman 22 3 melihat daftar kontak. Oke, kan sah. Masukkan nama yang ingin ditambahkan. Where video. Kita lihat. Oke, ini udah muncul ya. Nama Ray dan nama WordView-nya. Berarti tadi ini ya. Apa ya? Mana tadi? Di kontak manager ini return-nya itu kegabung sama loop-nya dari tadi. Oke. Selanjutnya menghapus. Kita punya kontak WordView. Jadi kita hapus coba WordView. 2, hapus kontak. Itu kan nama WordView. WordView sudah dihapus dari kontak. Oke. Kita lihat delete. Oke, sisa Ray. Nah, bagaimana kita menghapus nama kontak yang nggak ada di daftar listnya? Misalnya opal kontak tidak ditemukan, berhasil. Oke,
Selanjutnya langkah terakhir yaitu keluar aplikasi. Oke, berarti semua fitur sudah terimplementasi dengan baik. Cuman ini nggak tahu kenapa output perintah tidak valid ini keluar gitu. Padahal kan ini ya, dia bakal keluar seharusnya bakal keluar kalau user menginput di luar menu, di luar kondisinya, misalnya 5, dia menyampaikan perintah tidak valid gitu. Tapi ini nampilannya cuma 1 nih, perintah tidak valid. Entah mengapa, sabar ya, saya cek terlebih dahulu karena itu sangat mengganggu sekali ya. Perintah tidak valid should print. What's wrong bro? Oh iya, saya dari tadi lupa ya, di sini ternyata kita nggak pakai elif. Seharusnya kita pakai elif ya. Elif kemungkinan pertama if ini, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, kemungkinan keempat, gimana ini sudah nggak mungkin ya keluar dari konteks yang diperintah, maka dia akan memerintahkan atau mencetak sebuah string yaitu perintah tidak valid. Jadi tadi salahnya di sini doang. Kita coba run, seharusnya sudah bisa, seharusnya ini belum kita keluar tadi. Sekarang lagi kita input nama kontak where 222. Nah, berarti kontak tadi perintah tidak valid tadi sudah tidak keluar. Problem solving gitu doang padahal cuma lupa. Oke. Mungkin di sini sebelum saya menambahkan docstring ataupun komen, saya akan bilang terlebih dahulu, mungkin kedepannya saya akan tidak banyak bicara karena kita cuma nambahin docstring, yaitu docstring beserta komen, dan juga merapikan format kode ini berdasarkan PHP 8 menggunakan flag ya. Jadi saya nggak terlalu banyak ngomong karena menjelaskan kode juga udah selesai ya. Mungkin nanti di saat flag 8 saya akan menjelaskan ini ya, format yang salah aja. Di sini kita akan membuat docstring di kontak. Dimana dia punya atribut ya, attributes ya, dan phone number. Oke, lanjut di sini. Ini kita copy aja biar cepat. Kita copy paste. Kocak. Dapat begini.
Oke, di sini fungsi arguments nggak boleh ada jarak ya. arguments untuk itu nanti untuk update. Kita lanjut di bawahnya, bisa nggak ya? Harusnya bisa, plus bisa. Nah, cakep. Fungsi untuk menampilkan informasi dari objek argumen nggak ada, berarti return nilai yang dikembalikan ini adalah sebuah string ya, dalam bentuk string format dari objek berupa nama dan nomor. Oke, selesai. Kita save, lanjut ke kontak manager. Modul sih kocak. Untuk database ya, bahasanya database object, serta mengatur perilaku dari setiap fitur. Nama kontaknya kayak ini, atribut berarti. Dia punya atributnya list kosong itu. Lanjut di sini kelebihan halaman selain bahwa kontak manager memiliki atribut kosong. Ini tertunjuk. Oke nggak? Argumen
argumen nggak ada ya. Argumennya nggak ada, berarti di sini kita tambahin ini fungsi untuk menginisialisasi bahwa kontak fungsi untuk menambah kontak baru argumen ini oke sampai pattern ini sudah berarti error nih pasti pattern ini kenapa merah-merah ini? Apakah ada problem kawan? Ini kita kasih barang dulu. Kontrol Z. Nah, ini gara-gara ini pasti. Nah, apa coba mau? Kita salin dulu ya. Kalau saya mau sedikit aja. Apa titik atribut list kosong atribut list kosong. Oke ya, ada yang merah, kita langsung relax akhirnya tadi return oke di sini ini status menggunakan informasi dari kontak yang dihapus argumen dan menggunakan fungsi untuk menghapus kontak. Oh ya, head 2 head terus ya. Informasi dari kontak yang tidak ditemukan nama. Lanjut fungsi untuk menandakan kontak argumennya nggak ada.
informasi tak kosong jika ditulis kosong informasi objek lah ya, informasi objek jika ditulis terdapat sebuah karakter apa ya biasanya ya, jika ditulis ada isinya. Oke, udah selesai. Lanjut di main. Di sini. Salah macam. Cek. Lanjut deh. Fungsi untuk menampilkan output pilihan untuk user. Udah sih gitu doang, harusnya udah ya. Oke, lanjutnya ya komen import class manager. Ini di sini itu terdapat proses inisialisasi habis itu terus udah ya inisialisasi. Lanjut di sini terus belum ada komen lagi. Oke, cukup di sini ya paling. Aduh mengimport class selanjutnya ini docstring dan komennya udah saya isi semua, jadi tinggal flag 8 ya gitu, atau format PET 8 CMD. CD project CD kapan apa kontak dulu ya, kontak dari kontak .py. Oke, di baris 12 kolom ke-8 line-nya terlalu panjang atau melebihi 79 karakter. Jadi gimana? Di baris 12. Jadi ini kita tinggal enter. Nah,
kita save itu, jalanin lagi. 1274 trailing white space, 1274 12. Oke, di sini terdapat spasi yang ketinggalan ya. Ini lagi. Oke, clear ya, berarti udah mengikuti standar Pack8 ya dalam modul kontak.py. Selanjutnya di Pack8 kontak manager UI. Nice, banyak bener. 31 SP itu blank 31. Jadi di sini 1. Sini kita cek dulu ya. Cek jarak, cek. Ini kita langsung shortcut aja ya, biar langsung clear semua. Apakah yang tinggal line tulang 6 sama 14, 6 sama 14, 6 di sini, 6 sama 14 sini ya berarti tadi. Ini seharusnya di sini spasi kosong, kita hapus, kita save. Berarti yang long line to long ini seharusnya udah selesai. Nah, jadi temani blank line 21 sama 37, 21 sama 37, 21 sama 37, 37 berarti enggak? Save. Oke, wah, trailing white space 2237. Oke, ini ya spasi yang ketinggal 2237 sini. Save. 231 blank line content. 231 sini dan blank line. Missing white space after 30 35 oh ini setelah koma dia ini ya, dia kehilangan spasi setelah koma, jadi kita harus menambahkan spasi. 3638 ya, ini pasti error juga nih, error 371 52 47 ini sama 61 51 ini 641 ini terdapat blank line dengan content white space, berarti ada ya blank line yang isinya spasi ya. Oke, sekarang kontak manager selesai, kita pindah dulu ke main. Come on. Oke, ketemu ya. Tidak. Wah, lama. Oke, di sini saya pengen jelasin tentang ini ya, 41 ini.
di baris 4 kolom 1 dapat error ini, bilang error lah ya, import not at top of file. Dan satu kan ini ya, from app contact manager ini bla 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 bla. Seharusnya dia itu di ini ya, apa, di paling atas. Wah, di paling atas bagian import ini. Tapi ini udah saya pernah bilang kan di video sebelumnya, tapi kalau kita pindahin ke atas dia nggak kebaca ininya, apa namanya, path-nya ini nggak kebaca. Jadi kita tulis path-nya dulu, baru kita import biar dia bisa membaca letak modul atau package-nya. Jadi ini saya anggap atau saya abaikan dulu ya. Saya masih belum menemukan pemecah masalah ini. 480. Oke, tadi 480 terlalu panjang. Ya kan? Oh, itu sih sebenarnya nggak terlalu penting ya. Nggak penting. Nah, gini. Oke, selanjutnya expect dia membutuhkan blank line ya, yang ditemuin cuma satu, berarti kita kurang satu lagi. Selanjutnya continue line under indented for visual ident 15.9. Ini gimana? Wait. Ini kan errornya nggak kebaca dulu. Nah, itu dia gini. Nah, ini selesai. Masih salah. Continuation line under line. Jadi maunya gimana sih? Mau Anda gimana, Sir? Oh, saya tahu. Dia kan dia ini seharusnya pindah ke sini. Dia harus ke sini coy. Dia masuk ke pinnya. Nah, dia harusnya masuk ke sini. Masuk ke area pinnya. Continue. Oh ya, oke, lihat nanti lah ya. 241, 29, 24, 29, 32, 24, 29, 32, 24. 24, 29, 32. Dia ini ada spasi, konten spasi. Di sini juga ada, nggak ada. Di sini ada nggak ada. Lalu non line, tidak ada baris baru di akhir file. Nah, ini dia. Expected 41. Dia pengen 2. Selesai. Selanjutnya kita pakai ini ya.
ini tuh dikasih nggak bisa dong. Itulah ini kalau di sini aja. Ini hapus gini kok continue. Wow, back class Bullshit line under Eden. What's mean? I don't know. What's your name, bro? Kita. Lima belas 9. Oh, 15-9. Continue under ini. Jadi perlu di bawah print ini kan seharusnya. Tapi kenapa? Jika di bawah print ini continuation line under identity for visual identity. Let meeting. It's no. Oh, yeah. Wait. Begini. Oh my god. Why? Ini satu lagi ya padahal. Oke, gini aja kalau nggak kita cheating. Kita cheat. Nah, seharusnya ini kita agak nge-cheat ya. Why? Stringnya hilang. Kita Ctrl S, kita tampilannya akan seperti itu dia. Kita agak nge-cheat kan. Pencet itu sih. Demand. Turunin. Jadi ini kita nggak perlu N ya. Kita S. Kita keluar dulu. Terima kasih.
Nah, sudah selesai masalah konflik. Nah, sisa satu permasalahan. Oke. Ini input docstring udah, komen udah, serta menerapkan flag 8 udah juga. Oke, mungkin itu saja video yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kekurangan mohon dimaafkan. Baik, terima kasih.